Selamat sore semuanya. Selamat sore. Gimana, Div? Sehat-sehat aja? Sehat dong, alhamdulillah. Nah, Monta, gimana nih? Udah hari kedua UPH Film Festival. Betul banget ya. Berarti kita udah di hampir 50% lah ya. Hampir 50% acara kita. Nah, tentunya hari ini kita tetap bakal kedatangan banyak narasumber yang keren-keren yang dapat memberikan kita inspirasi. Terus kita juga bisa lihat karya-karya teman-teman kita, Div. Aduh, itu nggak sabar banget sih aku. Nah, Monta, jangan lupa nih kalau di hari kedua ini kita juga bakal ada narasumber lagi kayak kemarin. Tapi nggak kalah seru kali ini narasumbernya. Betul banget. Mau kita review sekarang nggak nih? Boleh sih. Nanti aja nih. Oke, tapi nanti sebelumnya, nggak penasaran ya. Iya, ya. Sebelumnya terima kasih ya pada seluruh penonton yang masih bersama kami. Kita yang masih setia nih ikutin kita di UPH Film Festival. Betul banget. Jangan bosan-bosan ya sama kita. Aduh. Karena UPH Festival masih akan berjalan terus sampai hari Kamis nanti. Betul. Dan pastinya setiap hari semakin menarik ya, Div ya. Oke. Nah, ada baiknya nih, Mon, sebelum kita mulai acaranya, seperti biasa kita mulai dengan doa dulu, Mon. Oke, sebelum kita memulai acara hari ini, mari kita semua berdoa. Saya akan memimpin dalam umat Kristen. Yang lain boleh mendukung dan mengikuti. Mari kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami, memberikan kami anugerah sehingga kami bisa berkumpul di sini bersama-sama walaupun secara online, tapi kami tetap bisa mengikuti kegiatan UPH Film Festival di hari kedua ini, Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian acara hari ini ke dalam tangan-Mu saja, Tuhan. Dan berkatilah agar semuanya berjalan tanpa kendala apapun juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Div. Nah, sebelum kita melanjutkan acara kita nih ya, seperti biasa kita akan ada kata sambutan dulu ya. Benar banget. Oke. Ini kami mempersilakan tempat dan waktu bagi Wakil Rektor Bidang Akademik, Ibu Christine Louise Summers, dan Wakil Rektor Bidang Perkembangan dan Pembentukan Spiritual Mahasiswa, Bapak Curtis J. Taylor, untuk memberi kata sambutan. Hi, my name is Dr. Christine Summers, and I am the Chief Academic Officer here at Universitas Pelita Harapan. I am excited to welcome you to this film festival that is put on by UPAHA's Visual Communication Design Department. As we have seen in the pandemic, the skill of being able to tell a story is very important. Whether we're telling that story through digital media or through animation, it's important that we have men and women who are skilled in telling a story. And so thank you to all of the students who have submitted their work, to our sponsors for supporting this, and to the faculty here at UPAHA that has helped to coordinate this event. Welcome to the 2020 UPEHA Film Festival, sponsored by the Visual Communication and Design Department at UPEHA. We are so glad you're here to join us, albeit virtually this year. It would be so exciting if you could be here with us and we could watch these films together. But we know because of the pandemic that's not possible. So we're just excited that we have so many entries from so many different schools and universities, both Indonesian and international. So I hope you will sit back and join us, join our UPEHA alumnus who is serving as our keynote speaker, and enjoy the show. Oke, terima kasih Bu Christine dan Pak Curtis atas sambutannya. Nah, Monta, kemarin kan kita talk show tuh tentang animasi ya, seputar animasi. Ya. Kalau misalkan hari ini seputar apa nih? Nah, hari ini kebetulan saya sebagai anak sinema juga ya. Nah, hari ini nih kita akan kedatangan alumni sinema fotografi UPH dan oh my god, aku nggak sabar banget sih Div. Dan mereka tuh mereka udah banyak banget pengalamannya ya di industri perfilman di Indonesia dan kita pastinya
bisa dapat banyak pelajaran sih dari mereka. Tahu nggak Iya. Div siapa Div? Kayak aku tahu deh. Kan kemarin kita Siapa tuh? deket gak sih? Mungkin kita langsung aja kali ya panggil Catherine untuk moderator kita hari ini untuk menyambut kakak-kakak alumni kita nih.
Iya, baik. Terima kasih Monica dan Diva. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Catherine. Jadi di sini hari ini saya akan menjadi moderator untuk talk show hari ini. Mungkin tanpa perlu berlama-lama nih ya, langsung aja kita kenalin sama tamu kita hari ini nih. Yang pertama ada Kak Giovanni Rustanto. Halo Kak. Halo, Iya, terus yang kedua ada Kak Gilbert March. Halo Kak. Halo, halo. Ya, senang nih ketemu sama kakak sekalian. Terima kasih sebelumnya udah mau menyempatkan untuk datang di talk show hari ini. Oke, tadi kita udah lihat showreel keren banget ya teman-teman gitu. Kita boleh lihat nih alumni-alumni kita showreelnya sangat wow gitu. Oke, mungkin aku langsung mulai aja ya dengan beberapa pertanyaan nih. Oke, mungkin yang pertama aku mau nanya ke Kak Gilbert kali ya. Aku manggilnya Kak Gigi aja boleh, Kak? Boleh banget. Anak-anak panggilnya gitu. Oke. Oke, dari showreel yang tadi pertama ya kita lihat ya Kak, itu ada karya yang paling dibanggakan nggak Kak? Sebenarnya sih semuanya bisa dibilang dibanggain juga ya. Kayak nggak bisa milih juga gitu yang mana yang kita suka atau gimana. Cuman beda-beda aja sih. Yang paling menariknya juga paling lebih apa ya? Cara pembuatannya kali ya. Gitu. Oke, terus kalau dari Kak Giovanni? yang paling dibanggakan ya, nggak ada sih, nggak ada. Kayaknya harusnya yang Indonesia sih, yang terakhir film dibikin, karena itu paling memorable, jadi mungkin lebih relate juga sama apa ya, waktu bikinnya di Indonesia, ceritanya juga di Indonesia, so I guess bangga aja bisa bikin di sini gitu sih sebenarnya, bisa menceritakan cerita Indonesia. I see, oke Kak. Kalau tadi kan dari Kak Gio ya mungkin film itu ya, soal tadi kan aku kebanyakan lihat itu film buatnya di luar semua ya Kak. Kebetulan entah ini buatnya di Indo ya Kak. Iya, itu keren. Transit gitu, enggak. Iya, itu waktu 2 film awal tuh pas studi sih, cuman yang terakhir itu recently baru selesai, tapi ya karena pandemi jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi ya itu sih. Cuman paling memorable yang terakhir. So, I guess. Yeah. Oke, thank you Kak Gio. Kalau dari Kak Gigi nih, ya mungkin tadi yang paling memorable yang mana nih Kak? Gitu, pasti ada satu yang kayak. Mungkin apa ya? Lebih ke MV kali ya, musik video. Ya, musik videonya si Raisa waktu itu. Soalnya itu kan pressure-nya lumayan tinggi ya. Jadi itu sih ya paling memorable dan yang paling ya yang diingat. Iya betul, Raisa ya, Raisa. Ya. Yang You ya Kak ya? Iya, yang You benar. Oke, Ayah aku pengen ini nih, tadi kan udah lihat showreel-nya nih, terus aku pengen tanya mungkin ke Kak Gio dulu deh gitu. Kak, apa sih yang bikin showreel itu menarik atau bagus menurut Kakak? Kalau menurut aku sih yang bisa menunjukkan siapa kita gitu sih. Jadi I guess bukan hanya kalau aku kan film kan, tapi bukan hanya di film sih, cuman maksudnya kayak Gilbert juga pas tadi lihat showreel-nya juga bisa tahu, oh Gilbert tuh kayak gini. Jadi so I guess be yourself about your showreel, so because yang dilihat kan itu sih sebenarnya. Jadi I guess who you are, and then suddenly showreel tuh nunjukin itu semua sih. So I guess percaya diri dan gue menurut aku sih nggak ada patokan untuk bagus karena bukan matematika juga, so I guess apa ya, kayak lebih my point is kayak lebih diri sendiri dan mungkin lebih ada I guess apa ya, kayak ada warna cerita dan lain-lain seperti itu sih.
emotional, maybe emotional yang lihat. Cuman ya beda-beda sih setiap orang. Jadi so be yourself, I guess. Oke, note Kak Gio. Kalau dari Kak Gigi sendiri nih, Kalau gimana, dari gue pakai gua aja nggak apa-apa kan? gak apa-apa Kak, santai aja. Ya kalau gue sih mikirnya showreel itu kita ngomong realistisnya buat jualan. Ya buat jualan. Yang penting bisa ngejual apa? Yang benar tadi kata Kak Giovanni. Jadi diri kita sendiri gitu, kayak kasih tahu kayak kita tuh bisa bikinnya apa, biasanya bikinnya apa. Terus apa ya, mungkin teknis-teknis atau pengambilan yang kita demen seperti apa. Jadi ya emang beneran jadi diri sendiri, tapi gimana cara kita bisa ngejual juga untuk production kita gitu sih. Kalau dari gue lebih ke sana juga. Oke, jadi kalau tadi kita lihat berarti Kak Gio ini dari industri festival ya Kak ya. Terus kalau Kak Gigi ini berarti industri ke video musik ya Kak ya? Musik video gitu. Musik video lebih banyak sih, lebih banyak ke sana. Iya, oke. Oke, terus ya tadi mungkin aku tanya dari Kak Gio dulu kali ya. Tadi kan yang paling memorable tuh yang terakhir yang Kak Gio buat di Indo gitu. Mungkin aku boleh tanya Kak, Kakak itu dapat inspirasi atau ide film itu kebanyakan dari mana Kak? Sebenarnya inspirasi sebenarnya dari sekitar sih, karena film ini juga, ini gua juga ya, gue pakai gua juga. Jadi ya gue tulis sendiri. Jadi memang paling, kalau film sih memang paling susah itu pas nulisnya. Jadi kalau inspirasi dapetnya dari sekitar, dan kebanyakan filmnya kan memang tentang wanita. Jadi bukan karena dulu gue sebagai wanita, tapi maksudnya mungkin di sekelilingnya itu jadi di keluarga gue juga banyak yang wanita. So maybe I try to share about experience and then kayak ada satu poin emotion yang sama gitu somehow. Dan juga menurut gue sih, maksudnya yang gue sampaikan emotion seorang wanita itu kayak gue merasakan juga. Jadi so I guess the idea comes from it, and then I try to say about the emotion, conflicts, problems, and I guess first itu questioning sih, somehow question why, what if, premise what if ini gitu sana. So suddenly becomes a interest gitu. Jadi kayak menarik nih mungkin, dan suddenly buat gue suddenly question become question again gitu. Suddenly kayak become the audience question, and then itu yang bikin ide muncul dari pertanyaan, bukan jawaban sih sebenarnya. Sebenarnya gue nggak tahu jawaban apa, karena life is broad, like life is big, and idea comes from question sih. Kayak gue banyak nanya sebenarnya, kenapa ya kayak gini, kayak gitu. Ya jadi kayak dari situ ya Kak ngembanginnya ya, what if gitu ya. Jadi banyak pertanyaan gitu ya. Ya, I guess kalau itu kata satu ini yang tepat sih, what if gitu. Jadi kalau Indonesia jika kalau kayak gini gitu somehow. Maybe itu yang bisa menarik kreativitas kita sih. Jadi our creativity become impulse. So. Iya, oke, I see. Aku juga ada nonton film-filmnya Kak Gio. Tadi benar sih, kebanyakan tokoh utamanya adalah wanita gitu ya Kak ya. Terus apakah hal yang tadi juga lewat pertanyaan-pertanyaan yang Kakak tanyakan itu yang menjadi ide awal itu jadi membentuk kayak saat audiens nonton itu, audiens juga bakal dapat pesan yang beda-beda gitu? Ya, gue lebih prefer seperti itu ya, karena because
I'm not an expert, kayak gue juga bukan expert untuk kehidupan, gue juga bukan siapa-siapa. So I guess I just someone who wants to questioning about life and suddenly, and itu jadi kreativitas gue sih. Jadi how to transfer that question, become creativity, become sort of ya kalau di sini film sih. Jadi ya gue juga butuh jawaban sebagai manusia. Jadi ya I guess in the human level itu apa ya, kayak gue sebagai manusia mencoba mentransfer, menyampaikan suatu cerita, and then suddenly dari film itu, kenapa gue bikin film, karena gue butuh jawaban juga kenapa bisa kayak gini suddenly, kayak gitu sih. I see, oke. Oke, thank you Kak Gio. Mungkin ke Kak Gigi kali ya. Aku udah lihat beberapa MV-nya nih Kak. Aku mau tanya nih ide-idenya tuh kebanyakan Kak Gigi dapat dari mana sih Kak? Kalau gue sih sebenarnya lebih kayak apa ya, hal-hal yang lumayan aneh sih. Kayak hal kecil lah, ngomong kasarnya gitu ya, kayak hal-hal kecil aja gitu, kayak nggak something big gitu. Jadi kayak misalnya biasanya kalau MV itu kan kita disuruh dengerin lagunya dulu tuh. Nah, pas kita dengerin lagu, kita dapat idenya apa nih gitu, bakal ditanya gitu. Nah, saat kayak gitu biasanya kita minta waktu dulu nih, kayak berapa hari deh gitu buat mikirin konsepnya gitu. Nah, konsepnya biasanya emang nggak muncul tiba-tiba gitu, kayak munculnya tiba-tiba, tapi kayak bisa H-1 atau mungkin beda berapa jam doang ide baru muncul tuh pas lagi mau presentasi. Itu aneh banget emang. Tapi idenya sesimpel kayak misalnya, contohnya Cantika ya, ini ide yang paling lucu bagi gue. Jadi pas Cantika itu, ide gue itu gue lagi mau meeting. Pas gue lagi mau meeting, terus tiba-tiba gue belum siapin mood board tuh, kasarnya gitu. Tapi karena gue bingung, yaudah gue datang dulu aja deh, siapa tahu dapat ide gitu kan. Terus pas gue naik mobil, tiba-tiba macet ditelepon sama klien, ya kan. Gue langsung kayak, wah gimana deh gitu dong. Nah pas udah telepon, akhirnya gue angkat, gue jelasin, gue bilang gue udah bentar lagi nyampe parkir gitu. Dan sampai di sana, gue baru tahu kayak ternyata idenya ya udah angkat telepon aja gitu. Soalnya lagunya itu gue setel mulu tuh setiap di mobil gitu, setiap kali gue dengerin. Soalnya ngomongnya tentang start over gitu, sesuatu yang dimulai kembali gitu. Dan bagi gue percakapan itu dimulai dari manapun, sama aja kayak di telepon gitu. Dan saat gue angkat itu kan bagi gue kayak, wah ini permulaan gue untuk ngangkat gitu kan. Dan dari situ idenya muncul gitu. Jadi mungkin kita bisa bilang nggak terlalu heavy lah ya. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan juga kalau ya aware sama peka aja tadi yang Kak Giovanni juga bilang gitu, sama diri sendiri dan lingkungan sih, kayak gitu. Dari referensi, jangan cuma dari film, kayak bisa aja dari komik, dari anime, dari manapun itu pasti bisa. Gitu sih. Iya, berarti inspirasi bisa datang juga dari hal-hal kecil juga ya. Iya. Dari TikTok juga bisa sih. TikTok ya. Itu referensi baru itu. Betul. Iya betul. Ya. Oke, terus oke, thank you jawabannya Kak Gigi dan Kak Gio. Terus aku pengen nanya nih, coba aku tanya ke Kak Gigi dulu deh. Kak, nih tadi kan kakak terjun di industri musik video. Nah, terus apa nih Kak suka duka yang kakak alamin? Wah, suka duka banyak sih. Mungkin kalau sukanya itu lebih ke apa ya? Kita dapat boost dari artisnya kali ya, kalau musik video. Kalau dukanya mungkin pressure-nya, karena biasanya kalau misalnya kita bikin komersil, itu paling cuma 1 menit, 30 detik, atau 15 detik. Tapi tanggung jawab sama kliennya juga ribet kalau misalnya komersil. Tapi kalau musik video, itu stresnya kita mesti ngejahit sepanjang lagu, dalam arti 3 menit atau 4 menit, gitu. Dimana kita mesti ngejahit supaya itu nggak bosan. Itu stresnya di sana. Dan problemnya kita di sini juga dituntut untuk idealis. Nah, saat idealis itu nggak keluar dan jadinya kayak komersial biasa atau MV cuman pakai nyanyi doang gitu, itu ya kita susah gitu. Kita nggak mungkin bisa berkembang di sana. Kalau misalnya di musik video. Tapi kalau misalnya sukanya ya tadi, pertama kita dapat boost dari mereka. Kedua kita bisa bisa explore idealis kita.
Dan yang ketiga mungkin lebih kayak apa ya? Jadi tahu ranah musik sih lebih luas. Kayak ternyata musik di Indo tuh bukan cuma ini doang, jadi kita lebih tahu gitu. Tapi kalau dukanya yang tadi kayak kita harus bedah lebih banyak daripada biasanya. Terus kita punya tuntutan dan ekspektasi dari orang tuh tinggi. Ya semua sama sih, komersial dan lain-lain juga gitu sih. Cuman mungkin lebih panjang aja durasinya. Terus yang terakhir mungkin kalau musik video itu lebih metafora, tapi penyampaiannya juga kadang-kadang bisa jelas dan enggak gitu loh. Dan itu yang membuat kita kadang-kadang sebenarnya ini artinya apa sih gitu. Iya. Gitu sih. Itu yang agak dukanya kadang-kadang penonton belum tentu ngerti sama arti yang kita pengen bikin gitu. Oke, iya betul sih. Aku banyak banget nonton MV-nya Kak Gigi gitu, banyak tentang metafora gitu. Yang aku juga pas nonton kayak ini artinya apa sih gitu. Penasaran kayak kok awalnya kayak gini, endingnya kayak gini. Jadi ya harus menafsirkan sendiri jadinya kayak gitu Kak. Dia harus ditonton lebih dari sekali. Iya. Iya kan? Balik lagi ke jualan, ya. Iya, jadi nonton berkali-kali supaya kayak apa nih gitu ya. Oke, kalau dari Kak Gio, suka dukanya apa nih Kak? Terutama kakak kan di industri festival, yang kita tahu film kakak ini udah banyak masuk festival. Dukanya dulu ya, soalnya dukanya lebih banyak sih. Oke, boleh Kak. Dukanya sih karena gue juga pernah kayak Gilbert sih, maksudnya juga dulu pernah sebelum ke film juga pernah foto sama klien, terus iklan juga, direct. Kalau di film itu dukanya lebih banyak sebenarnya karena kita apa ya? Karena batasan dengan klien itu udah nggak ada, jadi kita berhadapan dengan diri sendiri. Gitu. Jadi once kita bikin film itu karena kan klien kan kalau penonton kan bukan disebut dengan klien kan, karena penonton kan banyak banget gitu. And suddenly kalau klien kan masih ya 1-2 di 10 orang gitu. Kalau penonton kan gila satu dunia, bahkan Indonesia. Ya. Jadi kalau film tuh lebih melawan diri sendiri tuh apa ya kayak susah. Jadi karena menurut gua sih dukanya tuh prosesnya sih, karena prosesnya lumayan berat gitu. Jadi ada penolakan, ada apa ya? Justru sebenarnya di film itu butuh banyak kritik karena film ini nggak bisa apa ya, nggak bisa dengan diri sendiri, nggak bisa dengan ego, nggak bisa egois gitu, karena film ini harus ditonton orang kan, kayak gitu sih. Jadi apa namanya, kita butuh kritikan, jadi kadang-kadang kritiknya agak pedes kayak gitu-gitu. Terus kayak apa, dan film tuh cerita kan, jadi mau film sesurrealis apa juga penonton tuh nearly 70% in the world tuh masih larut dengan cerita lah. Jadi prosesnya tuh dukanya sih banyak sih. Kalau sukanya itu passion, because somehow ya gue bilang sih sangat berhubungan antara duka dan suka ya. Kalau misalnya di film itu kita nggak bisa tahu dukanya dulu, kita nggak bisa kuat dengan dukanya karena kan mental kan. Jadi kita nggak bisa suka gitu kan. Karena itu mengetes juga kan film. Jadi kalau passion karena berat, jadi banyak dukanya. Kalau misalnya nggak kuat, berarti ya kadang-kadang, aduh, gue nggak bikin film lagi kayak gitu sih. Iya benar. Jadi because we learn, karena somehow filmmaking itu is about learning. Jadi gue juga masih banyak belajar lah sebenarnya gitu sih. Jadi everything proses kayak gitu sih. Jadi kalau dukanya sih hampir 80% di film. Bukannya nakutin ya, tapi because in filmmaking you need to prepare the apa ya, mentality seorang filmmaker tuh harus ini sih, harus, karena I know I've been through that, so itu sih. Yes.
Oke, berarti tetap penghiburan setiap ini berarti passion-nya sendiri ya Kak ya, biar kita bisa bertahan gitu ya. Ya, and then suddenly apa ya, kayak harus ini sih, harus pede. Jadi di antara kritikan-kritikan atau di antara penolakan juga harus pede gitu. Gimana ya? Itu memang harus menghadapi sendiri experience. Jadi nggak bisa dengan teori sih, itu nggak ada sekolahnya sih, itu harus terjun kayaknya. Iya, benar. Ya. Nggak ada SKS-nya. Film tuh wah, Ya, film. It's hebat. a tough job. Nah, Ya. Oke, bicara harus terjun langsung nih, aku pengen tanya mungkin nih, gimana sih cara cari tempat kerja nih kalau misalkan kita mau terjun di industri musik video? Coba Kak Gigi, gimana nih? Ada tips-tipsnya nggak? Atau nggak suasana tempat kerja Kak Gigi kayak apa gitu? Dan saran buat kita yang mau terjun ke industri yang sama. Mungkin hampir sama semuanya kali ya. Kayak mau di MV atau di komersil atau di film mungkin sama sih. Semua bakal dilihat portfolionya dulu. Kalau misalnya kalian di ranahnya di mana gitu. Kayak sebagai DOP kah, sebagai art kah, sebagai apa kah, itu bakal emang diseleksi alam secara langsung. Cuman paling penting itu secara pengalaman gue aja ya gitu. Itu mungkin attitude sih, itu paling penting. Kayak soalnya di dunia film terutama di Indonesia atau di mana, bukan film deh, maksudnya banyak hal dalam production house gitu. Itu mereka itu senioritasnya tinggi banget gitu. Dan sedangkan untuk kita yang bisa dibilang millennials dan mungkin nggak terbiasa dengan hal-hal itu juga, kita belum tentu kuat dengan mental seperti itu gitu loh. Jadi mungkin sekarang udah mulai berbeda ya. Dulu parah banget, sekarang mungkin udah beda gitu. Kayak di angkatan gue udah lumayan mendingan lah gitu. Kayak nggak terlalu ngegas banget gitu orang-orangnya. Jadi kayak lebih tahu attitude aja gitu. Jadi kayak paling penting mau belajar, punya attitude, sama ngerti taste sih. 3 itu sih paling. Kalau misalnya yang benar-benar kalian pengen coba. Terutama di director, DOP maupun art director gitu. Cuman ya sisanya juga sih lighting dan lain-lain itu juga penting banget. Sampai PU pun itu penting sekali. Ya, gitu sih. Oke, jadi mau belajar punya attitude dan juga taste-nya ya kayak. Ya, itu paling penting sih. Oke. Kalau dari Kak Gio nih, sangat unik nih, terutama buat kita-kita yang anak film nih, gimana sih caranya supaya kita bisa terjun ke festival film gitu? Gimana sih Kak? Festival film. Iya, industri festival Kak. Bikin film. Sebenarnya festival tuh banyak banget sih. Bahkan banyak sekali gitu. Dan juga kadang makanya gue setuju juga sih dengan Gilbert juga. It's all about attitude dan gimana caranya kita juga yang seperti gue bilang tadi. Jadi festival itu saking banyaknya dan memang ada festival-festival yang besar seperti apa namanya Cannes, Berlinale dan lain-lain, dan orang Indonesia juga udah masuk sana gitu. Tapi memang itu butuh waktu sih kalau bisa, karena festival itu punya festival A, B, C, D, E, bahkan sampai F gitu. Tapi jangan berkecil hati dulu kalau misalnya nggak diterima di festival A atau bahkan di festival B, karena apa namanya kita seperti gue bilang tadi, kita kan berproses kan. Jadi juga kalau ditolak festival tuh juga belum tentu filmnya jelek sih. Ini banyak banget yang ngomong gitu karena festival tuh punya tema gitu. Jadi belum tentu kalau film kalian bagus, belum tentu kalau tahun ini nggak cocok sama temanya juga dia nggak bisa masukin filmnya. Jadi jangan berkecil hati karena ya mungkin memang bukan filmnya jelek, tapi karena memang nggak cocok dengan temanya tahun ini gitu loh. Karena kan festival kan dia harus punya tema kan untuk mengangkat. Ya kayak UPH kan punya tema kan. Jadi kalau misalnya filmnya nggak cocok ya jangan berkecil hati gitu. Jadi tipsnya untuk ke festival sih jangan menyerah sih.
terus-terusan. Jadi Hmm. dan memang paling lama umur film tuh 2 tahun. Jadi kalau sudah 2 tahun, ya misalnya memang tempatnya di festival B atau C, ya udah, maksudnya untuk nantinya juga pasti punya kesempatan dong ke festival. Karena pasti di dalam, ya gue juga pernah ditolak festival karena seenggaknya show something. Jadi kenapa gue bilang attitude? Jadi karena misalnya ditolak sama Berlinale gitu, terus ada, gue ditolak Berlinale mau bunuh diri apa jangan gitu. Maksudnya apa namanya, pasti mereka itu, tapi seenggaknya kita nama kita sebenarnya udah dicatat sama mereka gitu. Somehow belum tentu mereka nggak suka filmnya. Jadi kan orang festival kan bukan satu doang, ada beberapa kan. Kayak kalian bikin festival kan beberapa orang nih. Sama festival besar juga kayak gitu. Jadi nggak semuanya ada yang nggak tertarik gitu. Pasti ada yang salah satu yang tertarik. Nah, biasa orang-orang itu pasti akan mengingat namanya, dan mungkin tahun depan ada kesempatan untuk diterima kayak gitu sih. Itu sih tipsnya kayak gitu. Jadi jangan menyerah gitu sih. Dan kalau dan juga festival tuh banyak, bukan hanya kita submit film, tapi kita ada development, ada film lab kayak gitu. Jadi ada course. Jadi itu memang juga gue rekomen harus diikuti juga sih. Karena film itu sebuah komunitas gitu. Jadi kalau kita menutup diri di kamar mandi, yang ada yang tahu gitu. Tapi kalau kita kita mencoba berkoneksi, meskipun film kita masih belum masuk, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi dengan koneksi itu kita akan belajar, kita punya koneksi. Jadi film is all about community gitu. Jadi because film bagus, film jelek itu kan it's all about taste, dan kita nggak bisa membendung taste itu kan. So I guess film is about community. Jadi ya jangan menyerah aja sih, jangan berkecil hati gitu. Gitu aja sih intinya. Oke, thank you Kak Gigi dan Kak Gio. Jadi ya kalau bisa aku simpulin tadi buat para pelajar nih dan mahasiswa yang mau terjun ke industri kreatif mungkin ya, jadi harus punya sikap yang mau belajar, terus punya attitude yang baik juga gitu ya, dan soal taste juga. Itu nomor ya, satu. Ya. Nomor satu sih. Betul. Dan tadi kata Kak Gio, jangan menyerah. Kalau misalkan ditolak sama festival, jangan menyerah. Betul. Iya loh, iyalah. Jalan terus. Oke, terus ya nih, karena Kak Gio dan Kak Gio ini alumni UPH, jadi aku pengen tanya nih ke Kak Gio dulu deh. Kak Gio nih, waktu di UPH nih, ada yang berpengaruh nggak pelajarannya sama perjalanan Kak Gio gitu? Misalkan pas di kampus tuh ada pelajaran yang disukai gitu, misalkan ada pengaruh mata kuliah tertentu, atau menjelaskan pengaruh dosen gitu. Wah, ini pertanyaan paling berat nih. Pelajaran. Soalnya gue udah lama sih, gue kan desain grafis, jadi gue belum ada sinem. Jadi memang kalau kalau dihubungkan memang nggak jauh sih, cuman memang tapi sebenarnya gini sih, kalau desain komunikasi visual atau desain grafis, gue belajar banyak gimana caranya present the idea, because in visual terms, dan itu sangat membantu gue di perfilman gitu. Jadi seperti gue ada pelajaran identity dan lain-lain, because suddenly lo belajar tentang identitas kan. Jadi lo gimana caranya, ya ini balik jualan lagi, gimana caranya mengidentitaskan diri, terus membuat sebuah ide menjadi visual. Dan kalau di film itu sangat penting, karena bahkan di script writing pun itu require that skill. Karena script writing juga pas gue belajar juga dulu, pas gue itu gue nggak bisa nulis gitu, karena kan gue nggak pernah kan di bachelor gue belajar nulis gitu.
semuanya mood board visual. Tapi profesor gue bilang jangan khawatir karena film itu menulis dengan visual gitu. Dan rata-rata memang itu kan keunggulan desain grafis itu kita sudah dibiasakan selama ya nggak tahu gue selama 3-4 tahun tuh untuk berpikir secara visual. Jadi gimana gue udah ada bayangan pas gue nulis juga gitu. Jadi ketika orang-orang membaca skrip gue itu tervisual banget gitu, dan itu memang salah satu yang dibutuhkan di film sih, karena scriptwriting is like blueprint gitu. Jadi orang sudah harus bisa membayang, bukan sebuah novel ya. Kalau novel kan beda dunia gitu. Karena scriptwriting itu very specific media gitu di film yang mentranslate bercerita kita tentang visual. Jadi kalau ditanya apa yang ya semuanya sih di grafis visual. Jadi everything yang gue dapat dan gue beruntung sih di kuliah di UPH dengan desain grafis, karena gue sampai sekarang gue berpikir visual gitu. So, somehow sebuah pegangan yang kuat sih, dan itu belum tentu didapatkan di misalnya kayak ada jurusan sastra yang mau ke film itu mungkin dia lebih kebentuk orang-orang visual ini, karena film bisa buat visual gitu, bukan novel gitu. So, jadi harus bercerita dengan visual gitu. Kalau dosen semuanya dosen semuanya sih. Gitu sih. Oke, berarti tadi ini ya Kak, berarti udah terbiasa dari kuliah itu Ya. menulis dan berpikir secara visual. Ya, itu paling penting sih. That's the number one. Karena kita kelebihannya di UPH kan, nggak tahu kalau Sinem kan memang sebelumnya kan desain grafis dulu kan. Visual. Ya. Desain grafis Ya, dulu. itu mungkin buat gue sih itu basic yang kuat. Dan karena gue ketemu dengan ketika gue S2, gue ketemu orang-orang yang bukan di jurusan gue gitu. Kayak ada banyak anak sastra, ada yang anak jurusan politik dan lain-lain, karena mereka tekstual kan. Tapi kalau gue kan ngomong secara visual gitu. Jadi sebuah kolaborasi yang tepat sih kalau di film sebenarnya. Dan itu sangat basic, sangat kuat. Komunikasi gitu. secara visual berarti gitu ya? Iya, Kak? namanya komunikasi visual. Gitu sih. Oke, terus untuk Kak Gigi? Kalau gua kan posisinya di sini sinematografi pertama ya di UPH, angkatan pertama di 2013. Jadi sebenarnya kalau to the point-nya kita sama-sama belajar sih sama dosen gitu. Dosen dapat insight dari kita juga dapat insight banyak dari dosen gitu. Kayak error-errornya masih sama, jadi kita bisa enaknya bisa ngobrolnya tuh kayak temen gitu. Habis itu di sana belajar banget sih, mental sangat belajar gitu. Mungkin gue nggak tahu kalau misalnya di universitas lain kayak gimana, cuman yang gue tahu itu universitas yang lain itu diajarinnya kayak satu persatu gitu, kayak produser, director, terus art director gitu-gitu. Makanya dia dibagi jadi satu-satu. Emang bagus dan sangat spesifik gitu, dan bisa jadi lebih ngerti, lebih paham. Cuman di sini gue juga bersyukur sebagai angkatan pertama gue belajar semuanya tuh. Jadi kayak gue disuruh jadi art director, gue disuruh jadi DOP, editor, director, produser, semua. Pokoknya semua gue diajarin gitu. Tapi dari situ sebenarnya itu sama aja kayak saat lu keluar dari kuliah, lu mulai dari nol. Nah itu sama aja sih kayak gitu. Yeah. Saat lu kerja, lu bakal disuruh semua itu tuh dari nol sampai lu jadi director kasarnya gitu. Nah tapi untungnya gue udah dicicil dari kuliah gitu. Jadi gue nggak ada baper kalau misalnya ternyata gue disuruh jadi art director padahal gue maunya jadi director gitu sih. Jadi sama The Cafe juga berpengaruh tuh kan. Dulu gue juga buat The Cafe dulu tuh 4 semester kagak bisa gambar gue. Jadi jangan takut kalian yang masuk sinema gitu ya, ada storyboard artis nanti. Ya, jadi pokoknya ya gitu. Jadi enaknya kita The Cafe, kita belajar bener kata Kak Gio, kita belajar visual, belajar taste gitu. Bedanya kita bergerak aja gitu visual kita. Gimana cara bisa mentranslate itu gitu. Jadi
keuntungannya pas kuliah sih, ya itu dapat semua mentalnya. Pertama satu, ternyata gue sebagai videographer dulu, terus sekarang bisa jadi lebih spesifik gitu. Ya. Terus kedua, gue mungkin lebih aware sih dan peka kalau misalnya pekerjaan dalam bidang video itu bukan cuma sekedar director lu cuma nyuruh-nyuruh doang, kagak gitu. Tapi lu mesti tahu kayak kerja sama timnya gitu. Ya. Nah mungkin sama ini sih yang paling penting di kuliah selain mental sama pembelajaran. Gue juga nggak ngerti basic kamera dulu. Jadi dulu gue tuh mainnya foto lah kasarnya. Terus pas masuk ke video itu tangan gue tremor gitu. Jadi ternyata itu Pakai tripod dong. pakai tripod awalnya. Terus gue malah akhirnya ngerasa tremor gue kayaknya gimmick gue nih gitu. Jadi tuh gitu. Akhirnya. Nah tapi dari situ gue diajarin kayak tentang gimmick, tentang ya pokoknya bahasa-bahasa baru di video tuh gue baru tahu dari kuliahan sih. Awalnya gue kagak paham. Referensi jadul juga dapat sih gue, Vertigo lah apa gitu-gitu gue baru nonton karena kuliah. Kalau nggak kuliah gue nggak mungkin nonton sih fix. Berat banget kayaknya gitu ya. Black and White, Psycho gitu kan. Waduh. Gue setuju sih, gue setuju juga sih. Jadi memang film school itu gue juga nggak sempat merasakan sinem, tapi gue juga sempat S2 di film school juga. Memang kalau di film school juga kita diajarkan untuk berorganisasi karena once di film atau musik video kita kan juga nggak bisa kita harus ngerasain semua. Jadi somehow jadi art director, jadi DOP, jadi somehow semuanya. Jadi ya kan semuanya kan pengen jadi sutradara, siapa sih nggak mau gitu. Tapi kan somehow if you want to be like that, kayak lu harus tahu semuanya kan. Dan itu gue sangat setuju sekali Gary. Jadi kita harus merasakan semua karena kita tahu gitu. Kita tahu semua elemen-elemen di film atau musik video atau yang kayak gitu sih. Jadi film ya kita patut bersyukur sih bisa karena itu sebuah pengalaman yang kita udah melangkah 3 langkah malah daripada orang yang belajar sendiri gitu yang sebenarnya harus disyukuri sebenarnya. Jadi jangan malas-malas ya guys gitu. Sama koneksi kali ya. Ya, koneksi. Kita dapat koneksi juga sih karena kuliah. Jadi tahu gitu kayak siapa yang cocok jadi kita gitu secara nggak langsung gitu. Dan juga juga ini sih kayak kita punya satu kolaborasi yang kuat karena sudah dibangun dari kuliah kan. Misalnya gue sama dia cocok banget nih. Jadi sampai kerja pun. Jadi kadang-kadang kalau kita kita lihat misalnya kayak ya filmmaker dunia yang hebat lah gitu kayak misalnya si Cuarón atau si Lubezki atau si Naruto itu satu teman semua, satu kuliah, bahkan kayak Steven Spielberg atau Peter Jackson atau siapa tuh namanya George Lucas itu satu temenan gitu. Jadi emang dari sekarang harus dibangun sih suatu kolaborasi itu penting. Jadi kita nggak bisa individual, jadi kita harus punya kolaborasi itu penting di ini sih di film atau di semua di musik video kayak gitu. Iya. Betul banget, ya. Berarti ini ya jawaban Kak Gigi juga melengkapi jawaban Kak Gio sebelumnya ya. Jadi benar ya soal di industri film itu memang mentalnya sangat dibentuk gitu ya. Terutama kalau mungkin soal tadi Kak Gigi yang kuliahnya tuh di sinem, kebetulan kan sinem di UPH yang ya memang kita ngerasain semua experience gitu ya. Kita ngerasain jadi art director gitu, dan produser mungkin. Jadi kita jadi begitu kita keluar dari kuliah kita udah kayak mulai dari nol, tapi kita udah tahu basic-basicnya kayak oh ya dulu gue pernah kayak gini nih, gue pernah kayak gini kayak gitu. Betul. Iya betul banget. Terus juga kita harus peka sama pekerjaan yang kebanyakan kan namanya bikin film gitu, kita berarti bekerjanya dalam tim gitu, jadi harus bisa kerja sama. Dan itu juga bisa memperluas koneksi, betul banget tadi aku setuju sama yang Kak Gio bilang. Jadi makin banyak kerja tim, kita makin banyak kenalan, akhirnya kita makin banyak koneksi gitu. Iya betul. Oke, jadi thank you Kak Gio dan Kak Gigi. Jadi ini udah ada beberapa pertanyaan nih dari peserta. Mungkin kita bakal mulai
Q&A kali ya. Jangan nanya angkatan aja ya, bro. Oke. Siapa tahu ada yang penasaran gitu kamu nanya nih, Kak Gio angkatan berapa sih gitu. Itu di chat aja nanti ya. Oke, aku bakal mulai dari pertanyaan pertama dari Michelle Hartawan. Oh, dari Sinem UPH dia. Dia tanya nih, how do you stay original? Oke, mungkin yang boleh jawab Kak Gigi duluan. Kalau original sih sebenarnya kalau gue disebut sama orang-orang malah bukan original, gue bunglon. Aduh, kenapa tuh Kak? Bunglon. Jadi gue bisa ngelakuin apapun yang gue mau, dalam arti kayak misalnya nih gue bikin karya A, B, C gitu. Tapi emang merekanya ini tuh beda-beda. Apalagi kan yang gue garap artis ya. Dan artis itu kan pasti beda-beda ya karakternya. Nggak mungkin gue bisa stay original untuk diri gue sendiri. Itu gue bakal punya komunikasi untuk toleransi dengan ide dengan mereka gitu. Nah, mungkin kalau original dari gue itu lebih ke apa ya? Lebih ke arahan sih. Misalnya gue demen banget sama namanya Christopher Nolan anjay gitu. Christopher Nolan gue demen banget. Itu gue demen banget sama itunya dia ya, apa? Alurnya mereka gitu. Alurnya si Nolan. Selalu plot twist gitu. Nah, itu sebenarnya mungkin zaman sekarang udah bosan ya plot twist. Kayak semua orang udah pada bikin film plot twist gitu. Cuman gue demen banget sama dia dan ya rata-rata video gue yang gue bikin rata-rata kesana gitu. Gimana cara orang sempat nonton MV gue terakhirnya ya lu mesti beda gitu loh. Karena bagi gue sesuatu yang berbeda itu yang seru gitu. Kalau gue gitu sih. Jadi ya karena motivasi jadi Nolan, jadi fokusnya ke sana. Kalau originalnya di situ kali ya. Tapi kalau dibilang nggak originalnya, gue bunglon. Kalau udah jadi Nolan ajak-ajak ya. Aduh. Amin. Oke, kalau dari Kak Gio gimana nih Kak? Gimana supaya stay original? Original. Itu pertanyaan berat sih sebenarnya. Karena seberapa besar sih kita mau jadi original? Karena di dunia ini kita berwaktu sosial ya. Jadi nggak pasti proses sebenarnya. Itu proses yang bisa kita bikin. Dan sebenarnya kalau gue sih, gue nggak memposisikan diri gue harus original karena itu memang proses yang sangat panjang gitu. Dan itu kita perlu sebuah pengalaman yang bertahun-tahun dan pembelajaran diri juga. Dan kayak misalnya Christopher Nolan original karena juga sebenarnya dia nggak terlalu original juga karena dia punya influence kan. So somehow dan juga sampai sekarang dia butuh berapa tahun, berpuluh-puluh tahun gitu. Kayak misalnya Bo Jung Ho gitu, kata dari dia bikin film dari tahun 90, so somehow baru menang Academy Award coba. Jadi jangan membatasi diri dengan, justru kalau kita pengen original itu bahkan membatasi diri karena kita nggak tertutup gitu. Betul banget, jadi itu proses yang lama sih sebenarnya. Dan somehow kita pasti kalau misalnya kita bisa berproses dengan lama, kita tahu itu pasti akan nggak berasa sih, karena orang lain yang melihat gitu sebenarnya kayak gitu. Dan kita stay fokus yang bikin yang terbaik, dan itu pasti originalitas itu pasti akan muncul sendiri. Iya, pasti kelihatan ya Kak. Ya. Oke, thank you. And then pertanyaan kedua dari Bagus Mahendra. Gimana cara pilih kru yang bakal diajak untuk bikin project? Atas dasar apa memilih orang-orang tersebut? Oke, mulai dari Kak Gio mungkin dulu. Bisa diajak ngopi. Ya, kalau enggak gimana ngobrol ya enggak sih. Kru itu pasti sih sebenarnya gampang susah, tapi sebenarnya dari kenyamanan kan ini sih, dari kenyamanan kerja sih, bukan hanya dari dia kualitasnya, tapi dengan kenyamanan karena kita bersama gitu, bukan kita secara individual gitu. Jadi karena
gimana caranya kita bisa bersatu si visinya gitu. Jadi kebersamaan sih kalau gue bilang. Kalau orang ini nyambung, orang ini bisa diajak kerjasama, so why not gitu. Tapi kalau misalnya percuma juga, kalau misalnya dia bagus gitu ya, tapi nggak bisa diajak ngobrol ya, podo ae gitu kalau orang Jadi kebersamaan sih sebenarnya. Jadi gue atas dasar kebersamaan dan kenyamanan gitu. Jadi mungkin dari ngobrol kan bisa tahu kan. Karena itu nanti pasti akan berpengaruh pas syuting kan nanti. Betul banget. Iya, betul. Kalau nggak nyambung gimana caranya bisa berkarya bareng gitu. Setuju banget sama Kak Gio. Terus kalau dari Kak Gigi gimana nih? Kalau dari gue sih sebenarnya pertemanan sih kalau gue. Segampang itu sebenarnya. Yeah. Soalnya pertama gue banyak banget tim gue tuh dari kuliahan juga gitu. Art director gue dari The Cafe, The Cafe UPH. Terus produser gue juga The Cafe UPH gitu. Jadi banyak banget tim gue, editor gue juga sinematografi bareng gue, angkatan gue. Jadi teman-teman gue semua sih rata-rata yang emang jadi tim gue. Cuman kalau misalnya dari luar itu untuk bisa join atau gimana, itu ya balik lagi benar kata Kak Gio, di mana saat kita bisa ngopi bareng nih, kita ngobrol bareng-bareng, goblok bareng-bareng gitu, seru bareng. ya gitu. Kalau cocok ya mungkin bisa jadi tim gitu untuk bisa pilih gitu. Terus gilanya sama gitu ya. Gilanya sama. Selevel lah gilanya gitu. Kalau nggak segila kita ya jangan. Gitu. Jangan. Gitu ya, segampang itu sih mungkin. Tapi kalau untuk secara benernya gitu ya, kayak ya pasti dilihat skillnya mereka juga lah pasti gitu. Udah pasti kayak makeup artist ya kita mesti lihat portfolionya di OP nah gitu. Cuman nilai plusnya paling bener ya tadi bisa ngopi bareng aja, ngobrol aja, nyambung aja, udah that's it. Oke. Berarti benar tadi. That's point. Dari keduanya. That's the point. Nyambung, bisa kerja sama bareng jadinya gitu ya. Betul. Oke, pertanyaan ketiga dari Sarah Devina. Sarah Devina dari Universitas Bunda Mulia. Dia tanya nih, bagaimana cara membangun taste dalam berkarya dan bagaimana menciptakan style dari diri sendiri? Mungkin boleh dari Kak Gigi? Bangun taste dalam berkarya. Oh, kalau itu mungkin banyak-banyakin referensi sih. Kayak kesibukan gue itu kalau misalnya nggak ada syuting atau pre-pro gitu, kerjaan gue nonton apapun yang receh pun lu tonton aja gitu. Kayak yang viral kayak misalnya yang di YouTube tuh yang kocak-kocak kayak KKI gitu kan, sorry banget kok jadi sebut itu. Pokoknya itu yang kayak gitu-gitu ya bagi gue lu harus nonton sih, karena lu jadi tahu gitu kayak ternyata selera di Indonesia gimana, selera di luar gimana gitu, dan itu bisa mengkawinkan taste lu. Kayak kalau misalnya emang selera lu bagi yang A ini jelek, ya berarti yang B ini bagus nih. Gimana caranya A, B ini lu kawinin gitu, dimana A lebih ke target Indo misalnya, yang B taste lu gitu, ya lu kawininnya gimana gitu. Dan supaya taste itu bisa berhasil ya dari situ sih, kayak jangan sampai referensi jangan terlalu jiplak juga. Bagi gue seni itu emang nggak ada yang baru. Iya, betul. Jadi semua itu emang udah pasti jiplak gitu. Cuman gimana cara lu jiplak dengan baik dan benar aja gitu. Sama kalau menciptakan style diri sendiri, ya itu kalau style sendiri bagi gue kekurangan lu itu style lu sebenarnya. Kalau gue gitu. Kekurangan gue kan tremor. Style ya. Karena kekurangan itu bagi gue melebihi dari yang lain gitu. Oke, kalau dari Kak Gio, Kak gimana nih Kak? Tadi gimana ya? Pertanyaan lupa. Itu ya, untuk diri sendiri ya? Apa? Iya, menciptakan style dari diri sendiri. Menciptakan style dari diri sendiri. Gue bisa jawab itu proses juga sih. Karena nggak ada caranya. Jadi, karena semua orang punya cara yang berbeda. Jadi, belum tentu cara gue dan cara Gilbert, cara yang lain juga sama gitu. Jadi semua orang punya cara yang berbeda gitu. Jadi untuk menciptakan style itu ya butuh proses gitu. Dan benar sih banyak referensi juga. Tapi maksudnya juga dari film dan juga referensi juga nggak berasal dari film juga, dari
komik, bahkan dari novel, bahkan dari banyak baca juga sih harusnya juga kalau film juga. Betul. Karena basic film kan cerita ya, jadi harus karena banyak style bercerita yang unik itu bisa didapatkan di baca buku dengan cerita pendek. Bahkan penulis-penulis Indonesia juga banyak yang gila-gila sih, banyak yang bagus gitu. Dan baca dari baca, melihat lukisan, bahkan melihat banyak lamun sih sebenarnya. Bahkan melihat jalan atau Benar itu benar banget. somehow my point is be sensitive for everything. Jadi kita harus terbuka, sensitif, dan itu pasti ada idea, ada style yang bisa kita rangkum dan bisa kita jadikan style kita gitu. Ya, it's all about process sih. Oke, berarti tadi ya benar soal proses gitu dan soal perbanyak referensi gitu ya. Dan pasti nggak ada yang namanya seni itu nggak ada yang baru gitu. Tapi tadi lewat yang Kak Gigi bilang berarti modelnya tuh tiru, amati, dan modifikasi gitu ya. Kayak gitu. Oke, next question dari Hiskia Andreas Wijaya. Setiap individu punya idealisnya masing-masing. Jadi bagaimana cara brainstorming yang efektif untuk menyatukan masing-masing idealis itu? Oke, boleh dari Kak Gio dulu. Oke. Kalau gue sih ya tadi balik lagi sih. Jadi brainstorming itu pasti dimulai dengan suasana yang santai, suasana yang enak. Jadi mungkin juga juga memang komunikasi juga harus ini sih, maksudnya kita ngobrol santai, kita bisa brainstorming, dan sebenarnya jangan takut berdebat sih sebenarnya. Kadang kan orang kan takut berdebat kan, ya tapi pulang-pulang ngomel. Drama, ya. Ya, gitu. Maksudnya kalau misalnya debat ya ayo, maksudnya kalau nggak suka ya nggak apa-apa, karena kita butuh debat. Karena suatu ide itu diciptakan dari perdebatan kan, bukan dari A terus kan. Dari A sama B kan harus berdebat menghasilkan C gitu, menghasilkan yang lebih masif. Jadi ya brainstorming soal about debating gitu, dan somehow berdebat perlu, tapi ya berdebat yang sehat, jangan lempar-lempar meja gitu. Cuman ya maksudnya kadang gue menemukan banyak orang yang takut berdebat gitu, jadi takut dinilai, takut ide yang dinilai jelek lah, apa segala macam, dan akhirnya jadi nggak pede lah segala macam, dan akhirnya berkarya juga dia cuma gara-gara ketakutan dia, dan gara-gara dia nggak bisa di dalam hati juga nggak bisa berkarya secara totalitas gitu. Jadi kalau pesan gue sih perdebatan penting sih di brainstorming, dan gimana cara menyatukan ya harus berdebat gitu. Nggak bisa dan ada cara lain sih. Betul. Gitu sih. Oke, kalau dari Kak Gigi? Kalau dari gue brainstorming itu mungkin bedanya gue ada tuntutan sama klien lah ya kasarnya gitu. Jadi gue ada deadline gitu bisa dibilang gitu, dimana supaya brainstormingnya itu efektif tuh gimana gitu kan di saat ketemu klien gitu. Yeah. Yang pasti lo harus ngobrol dulu tuh sama klien, highlight dia tuh apa dulu nih gitu, yang dia pengen masukin tuh apa sih gitu. Nah kalau misalnya dia jelas, misalnya dia maunya slim, dia maunya brandnya kelihatan banget gitu ya, berarti lo harus jelasin gitu kayak gimana supaya bisa mengkawinkan itu gitu. Nah cuman kalau misalnya di antara tim itu gimana cara bisa supaya cepat dan efektif, itu otomatis biasanya gue dulu yang bedah total, yang gue pengen kayak gimana. Nanti abis selesai udah konsep dasarnya, pasarnya basicnya udah jadi, biasanya gue obrolin lagi tuh sama produser dan juga art director dan juga editor. Gitu. Itu yang biasa dilakukan sama tim gue. Pertama, kenapa produser? Pertama gue mesti mikirin budget.
gitu. Budgetnya cukup gak nih gitu kan? Kalau nggak berantem gue. Gue art director nih, gue tanya, lu bisa nggak bikin kayak gini gitu kan? Lu bisa nggak yang gue pengen kayak gini bisa gak gitu? Terus taste-nya aman gak? Sesuai gak sama taste kita gitu? Kasarnya pagernya itu dari art director gue juga. Habis itu editor. Biasanya ini yang paling penting bagi gue juga, ini paling penting banget. Soalnya apa? Saat lu bikin ide halu dan nggak jelas gitu ya, si editor kagak bisa, kelar lu juga gitu. Jadi ya mesti ada editor yang bagi gue saat lu ngomong, oh, pengen nih efeknya terbang ya, tiba-tiba jadinya Indosiar kan nggak lucu gitu kan. Ya, emang harus carinya yang sesuai juga gitu loh timnya. Gimana supaya bisa efektif ya, karena lu semua tuh udah punya apa ya, udah semua punya bidangnya masing-masing lah gitu. Kalau misalnya emang berbeda bidang, kalau sama bidang, ya coba untuk mempercayai satu orang dulu untuk bikin basic dari konsep gitu. Setidaknya kasih masukannya, perdebatan dari Kak Gio itu benar. Jadi debat dulu misalnya dari 4 orang jadi, tapi idenya yang satu udah berhasil, ya udah suruh dia dulu nih kembangin basicnya, baru nanti 3-nya lengkapin lagi gitu. Itu sih. Oke, I think it's a good insight juga. Jadi kita harus for first time tuh harus listen dulu. Jadi harus mendengarkan pendapat. Jadi itu paling penting karena harusnya kita harus butuh masukan dengan project kita kan kayak gitu. Jadi seorang sutradara pun juga harus mendengarkan tim yang lain gitu. Ketika dia berbicara dengan DOP, ketika dengan editor, ketika dengan art director, karena apalagi dengan aktor dan lain-lain kan, dengan produser, so somehow the art of listening itu sangat dibutuhkan sih. Jadi itu yang bikin kita harus mempercayai gitu. Kalau kita nggak ada, and then the art of listening itu requires trust kan. Kalau kita nggak percaya ya susah juga gitu. Kita harus percaya dan kita harus mendengarkan dan somehow kita harus accept yang baik buat the project atau the film gitu. Because kita berkarya nggak ada kasta sebenarnya dan it's all about hasilnya kan gitu. Iya betul banget, tadi udah dijawab pertanyaannya. Thank you Kak Gio. Dan kemudian ada pertanyaan nih buat Kak Gigi dari Stephen Antonia dari Universitas Bunda Mulia. Dia nanya nih bagaimana Stephen Antonia. Oh Antonia, oke. Bagaimana mencocokkan lagu dengan visual dalam pembuatan MV? Oke. Gimana cara cocokinnya sih sebenarnya pasti kita ngobrolin dulu dong sama artisnya gimana gitu. Balik lagi listening tadi, kayak mendengarkan dari artisnya maupun dari labelnya atau dari produsernya gimana gitu. Dan tapi balik lagi sebagai director kita harus bisa punya andil. Jangan sampai cuma enjeh-enjeh aja gitu. Kan kalau kayak gitu gabut. Jadi mungkin lebih ke jadi pas udah obrolin semuanya disatuin dulu, dirangkum, terus dimasukin deh mood board ya bagi kalian tuh cocok tuh apa gitu. Misalnya kayak gue ngomongin project gue lah ya, kasarnya si Raisa nih. Ini sebenarnya udah ada idenya itu. Pokoknya sebelum gue pitching sama Raisa, gue sama art director gue namanya Adi Johan, dia punya ide sama gue tuh udah lama banget tentang dance kasarnya gitu. Tapi gue tahu kalau misalnya ide ini tuh belum bisa gue keluarin gitu loh, karena artisnya tuh nggak cocok gitu. Dan saat bisa dibilang nanya kayak gimana mencocokkannya, sebenarnya itu lebih ke feeling sih. Saat lu ngerasa misalnya dance, tapi lagunya tiba-tiba lagunya tiba-tiba bukan EDM, lagunya tiba-tiba akustik gitu kan, aneh gitu ya. Kayak ya kadang-kadang realistis dari visual yang kalian dapetin aja sih, itu cocok atau enggak gitu. Nah kalau pas Raisa gitu, jadi saat gue ngerasa oh lagu Raisa asik nih, dan ini kan bagi gue tantangan ya. Kayak si Raisa itu nggak pernah dance, dia nggak pernah lagu yang pokoknya visualnya nggak pernah tuh yang aktif lah, biasanya cuma beauty doang. Gitu. Nah itu yang bagi gue pitchingan yang lumayan tertantang gitu loh, dimana gue harus bikin Raisa yang berbeda gitu tantangannya.
Nah, itu ya balik lagi ngobrol dulu sama yang lain yang tadi itu, terus udah deh kasih kepitchingannya, kalau berhasil ya amin, nggak berhasil ya udah. Jadi nggak ada janjinya kalau pitchingan itu selalu berhasil. Kalian juga harus siap-siap kalau itu ditolak. Iya. Ya. Oke, thank you Kak Gigi. Terus ada pertanyaan nih dari pelajar sekarang. Ada dari Rizky Nawawi dari SDN Sukamaju. Pertanyaannya, apa kendala atau kesusahan yang dihadapi pada waktu masuk dunia kerja pertama kali yang tidak ada dipelajari saat kuliah? Terima kasih Kakak. Oke, boleh dijawab dulu mungkin dari Kak Gio kali gantian. Pertama kali ya dihadapin kerja ya. Apa ya? Ya harus siap sih. Karena dunia kerja itu sangat berbeda dan juga apa namanya? Gue selalu memposisikan kalau di dunia kerja itu nggak ada yang bisa nolong sih sebenarnya awal-awal gue kerja ya. Karena kita harus survive sendiri gitu. Jadi memang itu pengalaman ya. Jadi emang ada pelajarnya, jadi harus terjun sih, karena itu suatu pengalaman yang nggak bisa di sekolah bisa sih, tapi di sekolah kan hanya persiapan ya. Tapi kalau di dunia kerja itu sudah masuk ke dunia yang berbeda. Jadi karena kerja itu kan punya, jadi kenapa gue sebut pengalaman, karena pengalaman bekerja itu kan beda-beda kan, gak ada yang sama 100%. Kita nggak bisa guess kalau ini kerjanya kayak gini nih, kecuali kantor ya. Kalau kantor kan tapi kan kalau misalnya kayak kita nih kreatif tuh banyak banget yang kita harus hadapi gitu. Jadi ya memang sangat masif sih dunia kerja. Jadi ya prepare yourself. Jadi harus survive gitu. So itu sih. Oke, kalau dari Kak Gigi? Ini pertanyaannya kendala kesusahan nih. Waktu pertama kali masuk ke dunia kerja. Gue pernah kantoran sih. Gue pernah kantoran gitu. Kayak ya apa ya, kendala pertamanya mungkin lo harus siap sama idealis lo bakal terpapat. Lo harus siap sama sesuatu yang ngomong kasarnya gini, ekspektasi jangan terlalu tinggi lah gitu. Lu saat kuliah, lu saat masih belajar, ekspektasi boleh tinggi. Berkarya seliar mungkin gitu. Tapi saat lu udah masuk ke pekerjaan, nggak ada yang bisa bikin ekspektasi lu sesuai. Kecuali lu bikin kayak Kagio gitu, bikin indie film gitu, yang dengan pressure yang tinggi juga. Gitu. Cuman itu lebih besar pressure-nya. Iya, tapi kayak idealisnya keluar gitu kan. Kalau yang kayak gue dulu sempat kantoran, ya idealis, ya elah gitu. Susah Pak. Idealis tuh gak akan bisa keluar deh kasarnya kalau misalnya lu kantoran. Pertama itu. Cuman balik lagi ya, itu tergantung dari bos lu dan juga PH lu atau kantor lu gitu. Dan yang harus lu siapin ya pertama jangan berekspektasi tinggi lah gitu. Bagi gue itu sih satu. Bahaya bagi gue. Terus kedua, jangan sok bisa lah gitu. Mungkin boleh bisa, tapi tunjukin dengan cara attitude yang benar. Gitu. Kalau emang lu bisa, ya udah kasih tahu gitu. Karena bagi gue di Indonesia itu senioritas masih sangat tinggi. Jadi saat lu masuk ke dunia kerja, ya lu emang lebih pintar dari dia gitu. Cuman harus punya manner untuk bisa menyampaikan ke senior lu gitu. Terus sama ini sih kayak mungkin kalau misalnya di tempat gue yang kayak sekarang gue jadi freelance gitu, dan banyak yang ikut sama gue nih, beberapa yang baru gue kenal juga, mungkin yang harus disiapin dari mereka ataupun dari ini sudut pandang mereka ya yang gue lihat gitu, itu siap untuk beradaptasi sama di setiap tempat sih. Kayak misalnya di tempat gue kan pasti A nih caranya, terus di tempat B tuh caranya B gitu. Jadi ya beda gitu. Kadang-kadang mereka terlalu profesional sampai-sampai kayak
di tempat gue belum tentu cocok nih profesional misalnya gitu. Jadi ya harus bisa beradaptasi lah gitu. Gitu sih. Oke, jadi itu yang pertama kali masuk dunia kerja gitu. Ya. Oke, next ada dari Becky dari Universitas Indonesia. Waduh. Berat sekali. Saya nggak nyampe ke sana itu. Itu Oke. impian dia terus. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara mengingat nilai kreatif Anda saat Anda menghasilkan uang secara profesional? Mungkin meningkatkan kali ya, ini bukan mengingat gitu. Jadi gimana? Bagaimana cara meningkatkan nilai kreativitas Anda saat Anda menghasilkan uang secara profesional? Terus, apakah Anda pernah merasa dibatasi dalam penciptaan karena Anda takut tidak ada pasar untuk itu? Oke. Apakah Anda pernah merasa dibatasi? Good question. Ini dari Kak mana nih? Kak Gigi coba. Gimana nih Kak? Oke. Bagaimana cara meningkatkan nilai kreatif Anda saat Anda menghasilkan uang secara profesional? Mungkin bisa dibilang tetap mesti mikirin di dalam ini lu sih yang lu pengen gitu. Kayak kreatif ya tetap kreatif gitu walaupun lu udah dapat duit itu bagi gue nih ini pilihan gue ya. Maksud gue komersil, MV, film gitu. Bagi gue saat lu mau cari duit ya lu mesti tahu aja ranahnya di mana gitu. Otomatis duit tuh paling banyak di komersil. Satu gitu. Kedua mungkin yang lain-lain banyak gitu. MV atau event atau everything tuh juga banyak gitu untuk mendapatkan duit dari sana gitu. Cuman emang paling banyak di komersil otomatis gitu ya. Jadi jangan sampai idealis sama realis tuh digabungin gitu. Kalau misalnya emang lu pengen realis dan cari duit, ya lu carinya yang tempat yang bener aja, kayak komersil kayak gitu. Yang udah pasti idealis itu dipapat juga, kagak mungkin bisa dinego gitu loh sama orang-orang idealisnya gitu. Mungkin kalau misalnya tadi bilang apakah Anda pernah merasa dibatasi dalam menciptakan? Oh, dibatasi udah pasti. Sangat dibatasi kalau misalnya budget nggak sesuai. Ide gue misalnya budgetnya ternyata berak gitu dan ternyata kayak ya kita nggak bisa bikin karya seperti itu gitu. Dan akhirnya kita tampung idenya untuk suatu saat kita bisa bikin yang kayak yang tadi yang gue bilang. Jadi saat lu punya ide, jangan sampai idenya nggak lu catet sama lu nggak simpen gitu. Karena suatu saat ide itu bisa muncul lagi untuk bisa menjadi sesuatu bagi gue. Gitu sih. Oke, thank you Kak Gigi dan Kak Gio boleh menanggapi. Kalau saya sih belum ada duitnya, jadi saya nggak. Dari gue sih ketika kalau gue sih beranalogi seperti ini sih kayak somehow kalau masuk rumah kan harus ketuk pintu dulu kan bertamu gitu kan. Jadi somehow kita kalau masuk industri kalau gue bilang kalau gue ngomong dengan film indie dan film komersil gitu ya. Jadi ketika gue sebagai indie filmmaker itu gue masih berkutuk dulu dengan industri gitu. Jadi siapa sih yang nggak mau cari uang ya kan, kita butuh survive juga. So somehow tapi pas gue mempunyai project yang komersil, yang gue juga pernah komersil dan gue sedang dalam masuk industri. Jadi yang gue lakukan adalah kita harus ketuk pintu sih. Jadi ketuk pintunya kita harus dengan punya karena mau nggak mau caranya seperti apa kita kan dilihat dari kita sebagaimana cara mengetuk pintunya kan. Jadi ya harus seenggaknya punya membatasi diri gitu. Kalau misalnya memang cari uang ya sudah gitu, tapi jangan berperang tentang idealis karena itu ya ngapain gitu ya nggak sih. Jadi kita sudah mempersiapkan diri untuk cari uang, dan juga jangan salah dengan sesuatu yang keterbatasan itu menurut gua itu tuh malah mempunyai suatu pembelajaran baru gitu.
dan kita untuk kreatif gitu loh. Karena gue merasakan dengan gue dibatasin budget segini lah, gue harus bikin cerita segini lah, kayak gitu tuh, itu punya kreativitas baru sebenarnya sih seperti itu. Ketimbang kita dilepas di lapangan gitu, kayak nggak ada batasan. Itu malah kita bingung loh sebenarnya. Dan menurut gue sih kreativitas masih tetap ada sih menurut gue, dan itu nggak akan hilang. Dan keterbatasan itu malah bisa memperkuat. Gue ingat kata-kata profesor gue, semakin kita terbatas. Jadi di antara film tadi itu gue pernah di hari H itu artisnya nggak datang. Jadi itu gimana coba? Jadi dan itu sangat terbatas sekali kan. Dan itu yang harusnya film itu dilakukan yang main itu profesional aktris, tapi yang ini enggak gitu. Tapi di satu sisi gue belajar gitu gimana caranya. Oh ternyata gue ditempatkan ini karena gue harus gimana caranya mendirect yang nggak profesional gitu. Dan itu gue dapetin banget, dan secara secara visual itu malah lebih, menurut gue lebih otentik, dan dia menjadi seperti, karena dia kosong kan, dia nggak pernah jadi siapa-siapa, jadi mungkin buat gue itu sesuatu yang baru. Dan nah itu kadang tuh di keterbatasan, atau kadang di pekerjaan, kadang kita di komersil malah kita dapat satu kreativitas baru, yang itu yang perlu. Jadi jangan takut sih sebenarnya, kayak gitu sih. Betul sih. Yeah. Oke. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih dari pelajar. Juli dari SMA Merah Putih. Mau nanya dong, gimana nih persaingan perfilman Indonesia saat ini? Gimana caranya kita bisa tetap bersaing sama yang senior-senior? Oke, dari Kak Gio dulu deh. Gimana nih? Waduh. Wah, nggak tahu ya. Saya belum pernah saingan sama senior. Menurut gue sih di perfilman itu sesuatu yang, jadi gini, kalau mungkin gue bisa bilang film itu mungkin di Indonesia itu gue nggak tahu, karena gue masih belum terlalu, karena gue baru balik juga kan. Cuman yang gue lihat sih sebenarnya banyak kesenioritasan juga gitu. Tapi kalau kita yang baru-baru ini, kayak misalnya baru masuk itu, kayak kata bersaing tuh belum, buat gue bukan kata yang tepat ya. Karena kenapa harus bersaing? Kita harus belajar dulu dong. Meskipun itu senior ya kita harus belajar gitu. Baru malahan sebenarnya gue sih pengen industri semua perfilman, which is everything, itu nggak ada persaingan, malah saling mendukung sih. Dan senior pun juga harus mendukung yang baru-baru, begitu juga yang baru, karena kalau kita ngomong industri itu kan harus semua bareng kan, bukan kita personal gitu. Jadi buat gue kalau misalnya itu pertanyaannya tuh jangan bersaing gitu. Jadi jangan kita langsung bersaing, ngerti gak sih? Itu sesuatu yang jadi kita jangan mengarogansi kita diri sendiri gitu, karena itu benar-benar yang gue lakukan. Gue juga pernah, maksudnya gue juga pengalaman itu sih. Tapi kalau lu dari awal sudah pengen bersaing, itu lu gak capek sendiri, jadi lu nggak bisa belajar gitu loh. Jadi gue setuju sama Gilbert, jadi bunglon sih harusnya kayak jadi belajar banyak gitu. Dan harus senior tuh sebenarnya punya sisi baik gitu, kita bisa belajar dong. Kalau kita nggak tahu apa yang dialami senior, kita nggak tahu dong. Betul sekali, saya nggak ada senior. Kayak gitu. Jadi menurut gue sih jangan bersaing sih, maksud ya itu harus itu sih. So hadapi saja, dan kita bukan yang kata yang tepat itu. Maksudnya kita harus justru itu dengan bersaing gitu. Maksudnya buat gue sih bukan kata yang tepat ya. Gue masuk industri, gue mau bersaing dengan siapa, itu udah menunjukkan
udah arogan gitu. Belum udah arogan gitu. Gimana lu nggak ditendang ntar Iya ya, gitu masih kan? junior Iya malah. nggak sih? Jadi kalau bisa jauhkanlah pikiran itu dulu. Kita sebagai junior kita harus tahu kok value kita kan kita masih pertama dan kita harus belajar banyak gitu. So somehow apa ya? Ya harus tahu lah, harus mengetahui diri sendiri sih sebenarnya kayak gitu. Oke, I see. Terus dari Kak Gigi mau menambahin? Kalau gue sih ya bisa dibilang gue nggak gitu tahu ranah film di Indonesia ya. Jadi gue nggak tahu sebenarnya kayak mereka bersaing atau enggak juga sebenarnya nggak tahu. Tapi Kak Gio mungkin lebih tahu gitu. Jadi benar sih, pasti industri film saling membantu sih. Harusnya. Yakin juga kayak kalau film ya, tapi kalau misalnya komersial dan lain-lain gue nggak tahu. Karena kalau kita belajar dari luar negeri itu banyak yang lahir dari komunitas. Iya benar. Kayak misalnya Bong Joon-ho atau kalian tahu sendiri yang Academy Award itu Korea. Itu Bong Joon-ho itu bukannya datang sendiri. Dia bawa Korea, dia punya teman-teman backing filmmaker New Wave Cinema Korea itu. Park Chan-wook lah, dan So Kang-ho lah, dan lain-lain. Dan dia tanpa mereka juga nggak bisa apa-apa, karena film itu gue bilang semua komunitas. Jadi kayak misalnya suddenly misalnya Alfonso Cuarón dan kita ngomong yang udah legend lah ya, Steven Spielberg, dan itu kan mereka temenan dulu gitu, bajunya jadi sebenarnya saling mendukung sih harusnya ya. Karena kalau kita berkaca dengan luar itu mereka tuh punya forum gitu, sama-sama maju bareng meskipun mereka bersaingnya secara sehat mungkin ya, dan itu saling support gitu loh. Jadinya bukannya kita yang dikenal, tapi Indonesia harusnya gitu, perfilman Indonesia harus maju gitu loh, ya nggak sih? Gitu sih. Iya. Oke, setuju dengan Kak Gio sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya jadi junior gitu, apalagi baru masuk industrinya, jangan langsung kayak, aduh gimana cara bersaing nih, tapi harus kayak bangun relasi juga sama senior-senior ya. Betul sekali. Kalau gue bisa ditendang gitu kalau kayak gitu. Jadi lu pulang. Pertanyaannya banyak yang seru-seru juga ya. Iya. Gue baru bisa baca. Seru. Oke, aduh tapi sayang banget nih waktu talk show-nya sudah berakhir. Tapi aku mau say thank you buat Kak Gio dan Kak Gigi. Sama-sama. Dan semua penonton yang udah berpartisipasi dalam sesi talk show ini. Seru banget. Thank you buat insight yang baru ya buat kita semua nih di tempat ini gitu. Thank you banget. Dan talk show ini sudah selesai. Sama-sama. Aku kembalikan ke Diva dan Monica. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak atas talk show-nya. Seru banget, oh my God. Aku dari tadi dengerin loh, terus aku terbuka banyak wawasan soal film-film dan industri. Walaupun aku anak grafis. Mau masuk sinem nih? Tadi kan Kak Gio aja dari grafis, mungkin jalan bisa aja. Tapi kan kalau misalnya masuk sinem kan pasti lebih dalam lagi, bisa lebih terbuka lah sama karir di perfilman Indonesia. Itu ya tadi emang maksudnya di industri kreatif tuh ya digember banget lah yang namanya taste, attitude. Tadi tuh kalau yang aku tangkep ya dari talk show-nya banyak sih. Betul. Banyak quotes sih hari ini. betul banget. Terus juga ya nggak cuman skill aja, tapi juga attitude kita harus. Benar. Ya kan? Nah, Monta, aku juga mau ngingetin nih sama teman-teman semua. Kan kemarin kita ada pemutaran video sampai 4 hari ke depan. Nah, itu tuh salah satunya juga ada karya-karya dari tugas akhir mahasiswa. Nah itu untuk info lebih lanjutannya soal bedah karya dan detail-detail karya ini sendiri akan dibahas lebih lanjut nih di acara UPH berikutnya, yaitu acara Seda Jiwa. Wow, jadi ini kayak pameran gitu ya, Dev ya? Iya, semacam pameran gitu. Tapi nanti pamerannya itu via Instagram dan ada sesi bedah karya juga nih di Zoom. Mungkin untuk info lebih lanjutnya bisa langsung cek aja Instagramnya HMD Cafe UPH gitu. Oke. Nah, Monta,
Habis ini kita bakal ada acara apa lagi nih, Mon? Nah, sama kayak kemarin, kita nggak usah lama-lama lagi deh. Kita mau menyaksikan karya-karya teman-teman kita nih, Div. Nah, yang pastinya nggak kalah keren dari yang kemarin. Wah, penasaran sih ada apa aja. Penasaran kan? Oh iya, untuk teman-teman juga kalau misalkan kalian penasaran nih untuk karya-karya hari ini bakal ada apa aja, kalian bisa juga cek Instagramnya UPH Film Festival. Di situ kalian bisa klik linknya dan nanti bakal ada link soal katalognya.